untuk saudara Andri Taulani. Oke. Dengan melayangkan somasi kepada saudara Andri Taulani. Saya juga bingung kenapa saya disomasi. Ya udah, jadi mau apa lagi, terus dituntut sampai berapa M? Sejak tahun 93 loh. Hah? Lagu dari tahun 93 sampai ke 2014. Bentar, 93 kayak gimana? 93 gimana? Orang mulainya aja 97 teman-teman ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini yang lagi viral adalah Andri Taulani gitu-gitu. Kira-kira kenapa ya dengan Andri Taulani yang digugat sebanyak 35 miliar? Dan ini tanggapan dia. Mari kita tonton perdebatannya. Seperti apa sih video yang viral ini? Mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol lonceng ya. Karena gue seberapa-lama, mari kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Kita ngebahas awal permasalahannya dulu ya. Jangan langsung klarifikasi dari Andre. Kita dengerin dulu karena pasti banyak nih pengikut gue yang belum tahu permasalahannya. Ini lagi trending banget nih ya. Kita dengerin permasalahannya kenapa. Andri Taulani dan grup musik Stinky disomasi oleh pencipta lagu Mungkinkah, Endang Surahman Hartono. Dalam somasi tersebut, Endang melarang Andri Taulani dan Stinky untuk membawakan lagu Mungkinkah serta beberapa lagu lain karyanya hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Endang merupakan mantan gitaris dari grup band Stinky. Ia mengaku tidak pernah memberikan izin kepada Andri Taulani dan Stinky untuk membawakan lagu-lagu karyanya. Endang juga mengatakan bahwa Andri Taulani dan Stinky telah melanggar hak ciptanya dengan membawakan lagu-lagu karyanya tanpa izin. Andri Taulani dan Stinky belum memberikan tanggapan terkait somasi tersebut. Nah, sebenarnya ini Andri Taulani ini udah bawain lagunya Endang itu udah cukup lama teman-teman. Tapi gue bingung gitu, kenapa somasinya baru sekarang? Padahal ini udah cukup lama banget ya. Nah, kita coba lihat dari band Andri Taulani. Ya, padahal ini udah cukup lama banget gitu, tapi baru disomasi sekarang. Kira-kira kenapa ya? Mari kita dengerin permasalahannya. Masa disepelekan, Endang Surahman akan segera laporkan Andri Taulani. Disepelekan dalam hal apa nih? Oke, let's go, kita dengerin. Hari Senin nanti di tanggal 7 ya, di tanggal 7 kami akan melayangkan somasi kepada saudara Andri Taulani, kepada somasi. saudara Iwan, dan kepada manajemen Stinky. Tanggal 7 besok kami akan mulai melayangkan somasi. Nah, setelah somasi kami akan mengambil langkah hukum terkait dengan itu, karena somasi pertama melalui lisan beliau sudah dilayangkan secara visual ya, somasi terbuka. Jadi artinya somasi pertama tinggal kami melengkapi somasi kedua nanti. Setelah itu kami akan mengambil langkah hukum. Karena melihat daripada somasi-somasi yang diberikan oleh klien kami ini dianggapnya mungkin sepele dan dianggap main-main, sehingga ada parodi-parodi, tayangan parodi dari saudara Andri Taulani, dan ada beberapa pernyataan saudara Irwan juga yang menjatuhkan martabat klien kami, sehingga kami menganggap ini perlu untuk mengambil langkah hukum. Dan ini hal yang serius bagi klien kami, karena memang secara bertahun-tahun ya lagunya dipakai oleh manajemen Stinky. Kenapa baru sekarang? Tanpa perjanjian yang jelas ya, dan semau-maunya gitu. Sementara dari lagu karya ciptanya klien kami ini, kita tahu ya, itu lagu pamungkas dari Stinky yang bisa mengangkat saudara Andri Taulani sehingga dia menjadi artis papan atas ya, seperti sekarang ini. Jadi yang kita cari itu adalah norma daripada pergaulan. Jadi pergaulan tanpa norma itu akan menyampingkan adab. Nah, maka ketika tidak ada adab, yang ada hanya hinaan dan kesombongan. Nah, makanya untuk membungkam kesombongan Andri Taulani, membungkam kesombongan daripada manajemen Stinky ini, kita akan buktikan nanti di jalur hukum. Mungkin otak gue kagak nyampe ya teman-teman. Apa hubungannya adab segala norma? Kan yang dipermasalahkan royalty lagu.
ada. Oke. Mungkin nanti kita bakal dengerin apa hubungannya. Tapi nih Pak Endang, kenapa kamu milih pengacaranya yang ini loh ya, Firdaus gitu? Ini Firdaus kan kalau nggak salah ya teman-teman, karena udah lama banget. Yang dulu kalau nggak salah viral-viralnya itu gue ngebahas kasus dukun ya. Nah, dia angkat suara tentang perdukunan gitu. Sekian banyak pengacara, Endang, kenapa kamu ngangkat si Firdaus ini ya, pengacara dukun gitu? Kan masih banyak ya. Ini mah bakal dibuat ribet sama dia, bukannya clear, malah diperibet sama Firdaus. Dia mah dari dulu yang gua tahu jejak digital ya, yang ngurusin dukun yang dimana. Wah, ini mau dituntut. Aduh, ya, gak ada kejelasan ya. Pengacaranya malah dukun. Pengacara dukun ya. Ya, yang ujung-ujungnya akhirnya para dukun ya mengakui juga gitu kan. Kalau sulap-sulapnya itu hanya sulap gitu, hanya trik gitu ya dukun-dukun itu. Aduh, malah pilih Firdaus, bah. Nah, respon dari Andre Taulany itu seperti apa? Tadi kan Firdaus bilang ada respon dari Andre Taulany. Nah, ini responnya ya. Netizen yang menyebut Andre seperti menyindir dengan video parodi menggunakan lagu Mungkinkah usai mendapat somasi dari Endang Suharman. Disindir sama Andre Taulany. Andre disomasi untuk tidak lagi membawakan lagu ciptaan Endang Mungkinkah. Minta maaf. Endang sendiri belum melihat secara langsung terkait video Andre. Banyak netizen yang menyebut Andre seperti menyindir dengan video parodi menggunakan lagu Mungkinkah usai mendapat somasi dari Endang Suharman. Andre disomasi untuk tidak lagi membawakan lagu ciptaan Endang Mungkinkah. Endang sendiri belum melihat secara langsung ya, itu adalah video yang disindirkan dia dengan memainkan alat musik ya, terus dengan lagu Mungkinkah. Nanti gue kena copyright. Nah, jadi ini respon dari Andre Taulany. Nah, kita coba lihat respon dari bandnya nih, band Stinky. Tadi kan gak hanya Andre Taulany aja, tapi gue lihat-lihat sih si Endang ini lebih ngarah ke Andre Taulany ya. Oke, kita lihat dari tanggapan band Stinky-nya. Nah, Ada bercanda aja, bodo amat tapi gitu. Mas Endang tetap dapat performing rights gitu berarti? Tergantung. Tadi Berarti kan untuk next lagu dia kan ada dua nih yang kita bawakan. Nah, yang untuk dirimu dan Mungkinkah yang berdua sama saya. Kalau dia tetap rese kayak begini ya kita akan cut yang jangan nggak akan kita pakai lagi. Jadi kita akan tetap bayar royalti tentang yang satu lagu aja. Yang Mungkinkah aja. Jadi lebih setengah lagi dapat lebih kecil jangan. Berapa persen sih Mas Irwan? Kalau di kalkulasi berapa persen sih? Lumayan besar sih. Pokoknya tiap event itu kita berkulasi. Satu lagu harganya rendah itu 250.000. Cukup lah. Kalau dari KCI dan Bugis itu kan malah lebih kecil lagi, cuma berapa ribu rupiah doang. Kita dapat besar itu lumayan. Wow, berarti setiap mereka manggung ataupun nyanyi dapat royalti sebesar 750.000 ya. Entah gue denger 250 atau 750.000, tapi gue dengerin kayaknya 750.000 ya. Maaf kalau misalnya salah. Tapi ini udah untung banget gitu ya, mau bayar royalti. Kok disomasi gitu kan. Ini tanggapan dari band Stinky ya. Tapi gue lihat sih lebih ngarah ke Andre Taulany. Oke, kita coba dengerin lagi. Lanjut. Endang Suharman ungkap pembagian royalti dulu. Oke, kita coba dengerin pembagian royalti. Tadi kan dari royalti tanggapan dari bandnya ya. Oke, kita dengerin dulu. Gimana nih? Bang, sebenarnya permasalahan awalnya seperti apa sih? Karena banyak masyarakat permasalahannya semua serta-merta soal uang seperti itu, Bang. Sebenarnya apa yang terjadi, Bang, untuk akhirnya mensomasi tidak boleh membawakan lagu Mungkinkah ini? Ya, jadi dari awal itu saya orangnya legowo ya, artinya dengan lagu yang 90% ciptaan saya, Irwan 10%, dari dulu itu pembagian royalti dibagi rata. Nah, cuman sejauh ini dari pihak Irwan santai-santai aja, tapi akhirnya saya berpikir ke depan ini kan yang namanya royalti itu kan seumur hidup. Nah, saya berpikir mas saya sih begini terus gitu pembagian. Saya dari dulu udah terlalu baik buat mereka. Dari royalti album kedua aja, lagu Jangan Untuk Dirimu yang benar-benar pure lagu saya 100%, itu saya bagikan ke teman-teman berlima, saya bagi data. Itu saya nggak apa ya? Nggak hitung-hitungan. Nah, tapi begitu ketika berjalan ke sini ya mereka nih udah mulai apa ya istilahnya, mereka lupa gitu dulu seperti apa. Idih mungkin saya simpel aja, saya hanya minta porsi saya nih gitu. Yang pernah terjadi kan
gue paham sih ya. Dari klarifikasi Endang ini intinya dia minta kenaikan royalti gitu. Makanya sekarang baru disomasi. Berarti dari dulu-dulu emang udah ada kesepakatan pembagian royalti dan Endang ini menyetujui teman-teman. Tetapi sekarang minta kenaikan gaji ya. Padahal yang manggung siapa segala macem, dia ngerasa kurang ya. Aduh ya, minta kenaikan, intinya sih itulah ya. Dan gak sepakat dari hasil royalti yang didapat gitu. Wih, enak banget nih ya si Andre Taulany dan geng-geng bandnya dapat banyak banget, kok gue dapetnya dikit. Anjas, kelas. Next, Endang Surahman ungkap awal mula Andre Taulany di Stinky. Oke, mengungkit masa lalu kayaknya ya. Coba kita dengerin. Sedikit bang, sebenarnya Dan Stinky khusus saudara Andre ya, melihat jasa beliau. Dulu Andre itu gimana pertama kali masuk ke Stinky, beliau lah yang menjemput ke kosan waktu masih kos. Kan Andre bukan orang Mengungkit sini. masa lalu. Andre itu bukan orang Jakarta. Anjas. Beliau orang seberang. Jadi menurut cerita beliau gitu ya. Nah gitu. Kalau gitu, jadi enggak, saya nggak gitu enggak. Kok miss gitu antara pengacara dengan kliennya, kok miss gitu kok. Yang satu Firdaus ngungkit, nah terus gimana tanggapannya? Dulu Andre itu gimana waktu masih kosan Jakarta. Beliau orang seberang. Nah gitu. Kalau gitu, jadi enggak, saya nggak gitu enggak. Miss beda. Memang sih, artinya dulu Aris di awal itu dia sebetulnya drummer. Jelas Jadi, balik ya. ini agak flashback ke belakang jauh. Ada itu dulu seorang waktu ketika bergabung dengan band itu dia drummer. Terus apa Saya hubungannya? mengusulkan kepada Irwan untuk ya sudah nanti aja deh yang menjadi seorang vokalis, karena di antara kami berlima ini dia yang good looking lah, yang lebih good looking, jadi bisa menjual saat itu. Makanya akhirnya Irwan setuju dan nanti menjadi vokalis sampai terakhir sebelum nanti keluar. Itu jadi boleh dibilang Enggak. Ini kalau kita masuk ke kolom komentar nih ya. Oh, intinya Andre suruh balas budi gitu ya. Jarannya Endang yang ngusulkan jadi vokalis. Ketawa gua jadinya. Nah, iya intinya sih kayak balas budi ya. Ini lawyernya ini nih yang awal mulanya ya. Jadi kasihan juga sih Endangnya kena hujat kan sama netizen. Intinya ya kayak minta balas budi lah. Gua udah buat lo jadi artis nih Andre. Masa royaltinya nggak naik-naik gitu. Gue udah capek-capek buat lagu. Royalti gue bertahun-tahun naik-naik nih ya. Oke, next. Andre Taulany dituntut royalti sebesar 35 miliar oleh pihak Endang Surahman. Fix nyari uang ya. Banyak banget 35 miliar. Oke, kita dengerin pendapat dari pengacara dukun. Apakah bakal disantet teman-teman? Ya, hari ini kami sebagai tim kuasa hukum saudara Endang Stinky, Ya. saudara Endang Endang Surahman ya telah mengirimkan somasi kedua. Artinya untuk saudara Andre Taulany Oke. dengan isi Lawyer ya. poin-poinnya adalah Apa tuh? kami minta saudara Andre Taulany untuk mengganti rugi sebesar 35 miliar. Satu. Dan poin kedua, saudara Andre harus meminta maaf, Minta maaf. minimal di 20 media baik televisi maupun online Anjay. kepada klien kami yang bernama Endang Surahman. Lu ngasih hukuman kayak nyiksa nggak? Seenggaknya minta maaf ke sosial media aja udah cukup sih. Lu. Ini banyak banget. 20 sosial media. Apa aja tuh? Facebook, TikTok. Kayaknya sosial media juga nggak akan nyampe sebanyak itu ya. Terus acara TV. Ngeladenin banget anjir. Terus Kami batas terakhir di hari ini, kami batas terakhir ya tanggal 8 ya. Hari ini batas terakhir untuk somasi kami. Jika hari ini juga tidak ada tanggapan, maka kami akan membuat laporan polisi atau menggugat. Terima kasih. ya udah, laporkan aja. Oke, kita coba lihat ya pendapat dari netizen. Kasus Andre Taulany apa? Aduh, pakai ditanya bah ya. Next, Andre Taulany mana bisa ketangkep, dia kan komandan lapor pak. Emang Andre Taulany takut? Ini si pengacara yang wesi itu kan. 30M.
Mungkinkah? Ya enggak lah ya. Apalagi dulu ini juga royaltinya juga udah lama banget ya. Harusnya sih gak mempan si laporan ini. Dan ini juga ada kesepakatan dari mereka berdua gitu ya, bahwasannya mereka dapat berapa bayaran gitu. Tapi protesnya tuh baru sekarang gitu kan. 35 miliar. Terus yang gak masuk akal itu kayak lo harus minta maaf di acara TV, terus di sosial media dikira gratis gitu masuk ke TV ya. Terus sosial media sebanyak apa sih 20? Nggak masuk akal. Inilah ya pengacara wesi wawesi. Next, Andre Taulany jawab somasi yang dilayangkan Endang Surahman. Jawab Andre ya. Lapor Pak. Soal larangan membawakan lagu mungkinkah terus sama Dilarangnya kenapa? Iya. Uang. Karena merasa yang menciptakan itu sang penciptanya dan dia tidak menerima royalti. Menerima dong, kan sudah dikasih tahu sama Stinky bayar royalti jalan terus. Diterima. Itu album Stinky yang dari awal sampai sekarang penjualannya ataupun misalnya ringback tone-nya dan lain sebagainya, Endang tetap dapat sampai sekarang. Jadi kalau dibilang nggak terima royalti, bohong itu. Terima. Terus apa yang mau dia? Intinya sih minta dinaikin royaltinya loh Bang Andre. Next, Andre Taulany ungkap kebingungan dengan somasi yang dilayangkan Endang Surahman. Aku pun bingung ya Bang Andre. Sebagai penonton pun aku bingung gitu ngelihat layarnya tuh tiba-tiba somasi aja gitu. Stinky, terutama lagu Mungkinkah sama Tutup Dirimu tuh, apakah sudah ada? Yang pertama, saya udah nggak di Stinky. Iya. Jadi saya juga bingung kenapa saya disomasi, kenapa saya dilarang. Kan saya udah bukan personil Stinky gitu. Terus manggung juga udah jarang, nggak pernah. Teman-teman tahu sendiri kerjaan saya komandan. Komandan lapor Pak. Kerjaan saya bercanda. Kapan saya manggungnya gitu. Oke. Terus kalaupun manggung, kemarin itu saya bikin ATF ya, Andre Taulany and Friends. Itu juga baru manggung 2 kali. Kalaupun memang dianggap saya menyanyikan lagu Mungkinkah, saya sudah bayar. Pihak manajemen sudah membayar ke event organizer sesuai undang-undang dan saya mengikuti aturan mainnya. Jadi saya nggak sembarangan, saya bukan maling, saya bukan lancang. Semua saya sudah mengikuti aturan dan pihak event organizer pun sudah membayarkan hak pencipta tersebut melalui LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, begitu juga LMK dan lain sebagainya. Jadi saya heran kenapa saya masih di somasi, masih bilang dan lain sebagainya. Orang saya sudah mengikuti undang-undang kok. Gitu. Jadi ya sudah, apalagi. Sama, saya juga bingung ya Andre. Kita coba masuk kolom komentar. Ada ketua Firdaus soalnya. Ketua grup ya. Ketua klan gitu, kepala suku dukun ya, yang intinya ikut-ikut aja. Gue nggak habis pikir sih ya sama si Endang, sumpah ya. Kayak sekian banyak pengacara, kenapa sih sosok Firdaus yang jejak digitalnya emang kagak bener gitu ya. Jejak digitalnya tuh kagak bener gitu. Ngedukung dukun dulu, usi wawusi. Yang dimana ujung-ujungnya ya usi wawusi tuh ngaku gitu ya. Itu hanya sebuah trik. Aduh. Next, intinya mah Andre dah jadi orang sukses, nggak ajak-ajak temen-temennya. Mungkin begitu kali. Betul ini intinya sih seperti itu ya. Biar ikut kecipratan gitu lah ya. Kalau ibahasa gaulnya sekarang ya, enak aja lu Andre, dulu awal lu terkenal gara-gara gua, masa lu nggak inget gua gitu? Royalty dibayar cuma dikit, 400.000. Wah kurang ajar nih. Gua somasiin lah ya, sebanyak 35 miliar mungkin cukup buat generasi selanjutnya ya. Enak bet ya 35 miliar ya ngomongnya. Emang wesi ini enak bet ngomongnya ya. Makanya pilih nomor 4 Haji Andre Taulany. Andre ngomong gini aja lucu, orang kok lucu. Next, ternyata royaltinya sudah dibayarkan Pak Endang Surahman selaku pencipta lagu Mungkinkah. Oke, udah dibayar ya. Pasal 3 ayat 1 PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik menyatakan setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti atau imbalan kepada pencipta. Betul, harus bayar kepada pencipta. Udah dibayar. Atau pemegang hak cipta.
terkait melalui LMKN. Ini ada semua di sini. Terus maka berdasarkan ketentuan tersebut, jika memang benar pihak BEM Stinky dan Andre Taulani telah membayar royalti kepada pencipta lagu Mungkinkah, somasi yang dilayangkan perlu dikaji ulang. Apa alasan dibalik somasi tersebut? Mengingat semua kewajiban royalti dan hak-hak pencipta sudah dibayarkan. Enggak berlaku. Apalagi coba yang salah. Komunikasi sama Endang selama ini seperti apa? Komunikasi memang jarang saya sama Endang. Udah lama banget ya, karena saya sibuk, Endang sibuk gitu. Jadi ya komunikasi sebatas ketika ada pertemuan aja gitu. Kalau enggak itu ya enggak ada. Tapi hubungan baik nggak sih Pak Haji sebenarnya Pak Haji? Baik. Hubungan personal? Baik, Saya sama personal Stinky yang lain baik gitu. Terus saya sudah lama mengundurkan diri dari Stinky. Makanya heran kenapa saya yang diutak-utik sih. Kalau mau utak-utik mas Stinky lah, saya kan nggak ngapa-ngapain. Saya bukan personil Stinky lagi, kenapa saya mesti diganggu-ganggu gitu maksudnya. Intinya karena kamu terkenal ya Bang Andre, karena kamu udah terkenal. Dan ini ada komentar yang mewakili, kenapa nggak datang secara pribadi dan ngomong baik-baik sama Pak Andre, saya butuh job, atau bisikin Pak Komandan di telinganya secara lembut, pinjam dulu 100. Karena nggak cukup bro ya. Coba kalau lo mau minjem 30 miliar, siapa yang mau ngasih ya? Dan intinya butuh job sih, bener sih ya. Intinya opsi yang pertama lah ya, lebih masuk akal. Saya butuh job ya, karena nggak ada job, royalitinya dibayarkan kecil banget, nggak bisa menghidupkan dia nggak bisa makan enak dengan yang dibayarkan, ya dilaporkan akhirnya. Tapi nggak habis pikir kenapa Firdaus. Itu aja satu itu, gua kesel banget dah ya. Next, jawaban Andre Taulani, perlihan tuntutan ganti rugi 35 miliar dari pihak Endang Surahman. Kenapa lagi nih? Ganti rugi royalti 35M. Dan yang kedua harus meminta maaf di 20 media. Oke, ini yang terbaru ya. Televisi dan yang tadi. Nah, itu menanggapinya gimana Pak Haji? Itu somasi kedua itu kemarin. Saya nanggapinnya gimana? Terkait diminta ganti rugi royalti ganti rugi untuk apa? 35M. Iya, maka ganti ruginya untuk apa? Emang saya ngapain? Katanya Itu soal royalti. Dibayar sejak tahun 2023. Buktinya ada? Ya, kita nggak tahu dia bilang. Nah, kalau buktinya nggak ada, datanya mana? Jangan asal ngomong nuntut ini nuntut itu, buktinya nggak ada. Semua pembayaran Emang kacau ya lawyernya ini. Endang, Irwan, siapapun yang menciptakan lagu di Stinky, itu sudah tanda tangan bahwa akan ada pembayaran royalti, bla bla segala. Coba tanya mereka deh, kontraknya mereka nyimpan kok. Dan itu pasti udah dibayarkan. Setiap bahkan saya sendiri nih, Irwan tuh baik loh. Irwan tuh selalu ngurusin sampai sekarang soal KCI, royalti, walaupun nilainya nggak besar. Saya pun masih dapat, jujur aja. Ji ngomong, Ji ini royalti dari album Stinky, karena dia tahu pada waktu tanda tangan kontrak album Stinky saya masih ada di situ. Artinya sampai sekarang hak saya pun masih dapat, walaupun nilainya nggak besar ya. Artinya apa? Satu, royalti tetap dibayarkan. Kedua, saya berterima kasih sama Irwan masih mau ngurusin loh. Bukan cuma saya, mungkin Endang juga dapat gitu. Ya udah, jadi mau apa lagi, terus dituntut sampai berapa M. Dasar hukumnya apa, datanya mah itu aja sih sebenarnya. Saya diam aja. Apaan sih, urusan apa sih? Makanya itu Pak Haji nantinya bercanda lewat itu. Kebanyakan bergaul sama dukun lah ya. Piano kenapa sih? Piano kenapa kalau saya main piano? Salah saya main piano. Sindiran tadi ya teman-teman. Apa? Backsoundnya mungkin kah? Ya kan kalau Instagram mah siapapun mau pakai backsound lagu apapun boleh kan? Boleh. Mau saya pakai lagu Indonesia Raya kek, mau lagu siapa kan boleh. Di Instagram ada kan? Ada. Dan itu Instagram bayar loh. Jadi kalau saya pakai lagu Mungkinkah, nanti Instagram bayar. Endang sama Irwan dapat lagi. Terima kasih mas saya. Saya pakai background itu. Masuk kolom komentar, emang lagi lucu-lucunya Endang Surahman. Yang paling lucu lihat pengacaranya Endang Surahman. Cocok ya. Udah dibayar, masih ngotot belum dibayar royalitinya. Sedangkan lawyernya atau pengacaranya lucu juga nih ya. Tiba-tiba tuntutan 35 miliar tanpa barang bukti. Ya, tanpa barang bukti, cuma nunjukin nih hasil laporan tadi kan. Agak aneh ya. Andre tidak bodoh bro, orang cerdas pilih Anies. Apa hubungannya sama Anies? Perjanjiannya gimana dari awal? Ya itulah, perjanjiannya kan udah ada bayar royalti dan itu juga disetujui Endang gitu ya. Tiba-tiba muncul nih ya, udah lama banget lagu ini dirilis, udah dinyanyiin, sampai sekarang masih dipakai. Dan padahal Andre udah gak masuk band lagi nih ya.
kok protesnya intinya pada Andre gitu ya. Dan minta ganti rugi nggak tanggung-tanggung ya, 35 miliar biar bisa beli Lambo anjir. Beli Lambo berapa biji tuh? Ya emang sih si Andre ya pasti orang pintar lah ya. Masa ada aneh-aneh aja gitu ya ngasih uang 35 miliar secara percuma. Next. Andre Taulany ingatkan Endang lo usah ungkit-ungkit perihal jasa dulu. Nah, iya ya tadi diingat-ingatin ya, kita dengerin. Nggak usah mengungkit-ungkit soal jasa. Berjasalah buat saya, berjasalah buat Stinky. Ingat, Stinky besar itu bukan jasa satu orang, tapi berlima. Semuanya punya jasa. Terlepas besar kecilnya persentasenya, tetap aja ada jasanya. Jadi nggak usah mengungkit-ungkit soal itu. Dan saya pun tetap nggak lupa kok asal saya dari mana, dari Stinky betul. Tapi ketika kemudian saya berkembang sampai saat ini, itu atas dasar ya kreativitas yang saya punya, kerja keras yang saya punya, di luar nyanyi ya, gitu. Nah akhirnya orang makin kenal dengan saya, di luar dari sebagai vokalis, malah orang tahunya sekarang saya komedian. Itu artinya kan adalah usaha saya, bukan dompleng Stinky. Nama saya kan bukan Andre Stinky, Andre Taulany. Kalau Endang kan masih namanya masih pakai Endang Stinky, walaupun dia udah dipecat dari Stinky gitu. Tapi tetap pakai gitu, nggak ada masalah gitu buat saya. Jadi ya udah, masing-masing harus legowo, menerima ya. Saya pun juga nggak mau ada permusuhan, saya tetap support Endang. Gitu, tapi siap bertemu sama Endang kalau misalnya nanti diajak bertemu dan boleh solusi perdamaian gitu ya. Nah ini ketemu deh ya, tinggal bilang pinjam dulu 100. Ada aja ya si Endang nih ya, nyari masalah sepijap atau kayak gimana ada ya. Firdaus Aribowo tanggapi pertanyaan Andre Taulany. Oke, ditanggapin lagi ya. Ini kesenangan Firdaus sih ya, banyak ngomong gitu. Oke, kita coba dengerin. Taulany sendiri mengatakan kalau dia sudah melakukan sesuai prosedur ketika membawakan lagu-lagu Stinky. Ya, kamu jawab apa nih? Ya, jadi gini. Apalagi yang dibilang oleh saudara Andre Taulany itu sesuai prosedur yang mana? Prosedur liar yang diatur oleh dia sendiri atau yang diatur oleh undang-undang? Sementara Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 juga turunannya dari Kemenkumham itu dibentuklah LMKN yang mengakomodir semua karya cipta dari pencipta lagu, ya, karya cipta dari para pencipta film, lagu dan lain-lain. Lantas LMKM ini aturannya seperti apa? Dan berapa biaya royalti dari on air, off air, digital? Royalti digital kan itu beda-beda. Yang di Instagram pun pengen diminta royaltinya. Surat-surat yang telah dibentuknya sejak tahun 2015 mereka berdiri. 2014 mereka dibentuk lalu disahkan tahun 2015 oleh Pak Yasona Laloy. Apa sih aturannya yang sudah baku yang menurut mereka? Apa sih hak dan kewajibannya yang diatur oleh LMKN? Kalau memang itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Lantas kalau memang masih ada ketimpangan, keributan dari pencipta lagu, ya, dari orang-orang yang punya karya cipta secara visual maupun non visual, lantas LMKN ini ngerti nggak sih? Ngerti undang-undang nggak orang-orang yang ada di LMKN ini di dalamnya? Kan kita tahu sekarang tahun 2022 atau 2023 kemarin udah pergantian ya, kalau nggak salah. Muter-muter ya penjelasannya. Ya kan? Dari 2015 udah ganti per 5 tahun kalau nggak salah. Nah sekarang ganti lagi dengan yang baru. Nah yang pengurus-pengurus baru ini ngerti nggak? Kan di situ ada siapa ya? Kalau nggak salah Andre Hehanusa, ya kan, pencipta lagu juga. Ada beberapa orang lah termasuk artis pencipta lagu ya yang wanita itu juga pengurus atau komisionaris daripada LMKN gitu loh. Nah, lantas mereka harus berbicara dong. Ini banyak loh artis-artis dan pencipta lagu ini yang karyanya dipakai oleh orang banyak itu sembarangan. Lantas fungsinya LMKN apa? LMKN ini mau jadi rentenir gitu loh, mau ngambil keringat orang lalu mereka pembagiannya nggak jelas. Jelas-jelas ya, Andre Taulany tadi bilang pembagiannya juga udah jelas. Pada awal mereka mau nyanyi lagu itu, mereka juga udah izin kok sama Endang ya. Dan Endang juga udah menyepakati. Bukan aturan mereka sendiri tiba-tiba nih ya. Kalau aturan mereka sendiri ya, kita bayangin ya, kalau ini aturan misalnya Andre ya, wah gue nyanyiin, pokoknya kita nanti selesai kita kasih royalti segini aja gitu ke Endang. Ya mana mau tiba-tiba apa nih kan Endang terima? Gak mau, mana mungkin mau si Endang. Pasti kan harus ada pembicaraan dulu ya. Endang, kita mau nyanyiin konser gini-gini, royaltinya 10% ya. Pasti kan Endang bilang kayak gitu. Nah yaudah, kasih entah 1%, entah 5%. Kan oleh saudara Andre Taulany, dia bilang melalui event organizer-nya dia telah bayar. Iya. Bayarnya kemana? Kapan bayarnya? Acaranya acara apa? Tertuang nggak dalam tulisannya? LMKN mengakui nggak statementnya Andre Taulany? Gitu loh. Buktinya kalau mana ini gitu? Tidak ada kejelasan, kami akan bawa ini ke ranah hukum. Dan di situ harus buka semua. LMKN ini selama ini berdirinya kapan?
Gitu loh. Kan ada LMKN berdiri sejak tahun 2014, disahkan oleh Pak Yasona tahun 2015. Lantas lagu Andre Taulany ini, lagu Mungkinkah ini, lagunya Stinky dan Endang ini, ya, ini sudah tersiar sejak tahun 93 loh. Hah? Lagu dari tahun 93 sampai ke 2014. Bentar, 93 kayak gimana? 93 gimana? Orang mulainya aja 97 teman-teman ya. Kok bisa masuk ke 93? Dari tahun 93 sampai ke 2014 adanya LMKN, itu lantas kekosongan LMKN nih, jabatan LMKN kan kosong nih dari mulai 2003 sampai ke dari mulai 93 sampai ke 2014. Siapa yang mengakomodir dan mengitu, otomatis kan labelnya. Nah, labelnya juga akan dipanggil oleh LMKN. Gitu loh. Bagaimana sih kontrak perjanjian yang dijanjikan oleh label itu? Ya, sekarang intinya mereka memanfaatin LMKM tadi lah ya. Intinya harus sah nih ya. Pembagian ini harus ada bukti sahnya gitu ya. Gak bisa asal ngomong. Pinter ya. Tadi kalau ini tidak ada titik temu. Ya, tidak ada titik temu kenapa? Andre Taulany akan saya gugat 35 miliar. 35 miliar. Ya. Andre Taulany akan saya gugat 35 miliar. Stinky si Irwan akan saya gugat 1 miliar. 1 miliar. LMKN bisa saya gugat 1 triliun. Gitu loh. Karena itu lembaganya. Gitu loh. Itu kan lembaga negara. Gitu loh. Dia bukan Tuhan. Kalau dia tidak transparan sehingga mengakibatkan kekacauan di dunia pertelevisian, di dunia musik ya, di dunia visual ya. Nah, ini akan kena gugatan juga dengan adanya masalah seperti ini. Karena korbannya bukan saja Endang. Korbannya banyak loh tadi. Kalau ini tidak, siapa lagi korbannya? Kayaknya korbannya aja nggak pada ngadu ya kayak si Endang ya. Cuma Endang sendiri perasaan teman-teman. Jadi kalau kita misal nih masuk ke kolom komentar, tanggapan Andre Taulany tentang Firdaus udah. Tanggapannya emang rada-rada ya. Ini si Endang nemu di mana pengacara kayak gini. Mungkin saat lagi ngedukun tuh ya. Saat lagi ngedukun ada Firdaus, ini pengacara nih ya, handalan nih Firdaus. Bang, blok Jupiter MX bisa kolter kagak ya? Disangka montir apa ya Firdaus? Tapi emang dilihat-lihat ya ada wajah-wajah montirnya si Firdaus ini. Info harga adopsi plus kandangnya. Pasti kalian pada belum bisa move on kan sama Firdaus kan ya. Masalah dukun aja belum selesai ya. Dulu debat-debat ya sama sulap merah kalau nggak salah ya. Aduh, Firdaus ya. Ujung-ujungnya mah yang didebatin ngaku gitu ya. Yang nyanyi Habib Jindan gitu kan. Jarum bisa tembus, tahu-tahu nggak bisa tembus ya, ditusuk ya tetap aja luka gitu. Punya kebal aduh capek kali ya sama Firdaus ini ya. Jejak digitalnya jelek tapi masih dicari ya. Itulah ya hari ini yang viral ya, cukup menghibur lah ya viralnya. Menghibur adalah kelucuan dari Firdaus dan si Endang sih ya. Next kita bacain komentar-komentar dari teman-teman semua ya. Oke, 3 top komen mari kita bacain ya. Dari @Laura Baraham 2160, cocok tuh pulau buat kaum Rohingya dan Bangladesh yang kerjanya berternak anak. Next dari @Nuryati RT2QZ, jangan jadi pengkhianat negara, keluarkan Rohingya dari Indonesia. Dari @Dwi Sukanto PN6OR, penjagaan di Pulau Suntinel patut dicontoh. Masyarakat Aceh harus menjaga pantainya dengan panah atau senjata lainnya biar Rohingya takut. Setuju ya. Begitu ada kapal tuh ya, lempar panah, takut Rohingya ya. Aduh, tapi cukup kejam sih ya. Tapi sebenarnya nggak perlu sih ya. Kayak masyarakat Aceh harus jaga di pantai itu sebenarnya hal nggak perlu teman-teman. Kita tuh udah punya TNI AL dibayar loh ya. Uangnya dari mana ya? Uang kita juga gitu masyarakat ya. Orang-orang itu dibayar teman-teman ya. Pemerintahan itu dibayar dari mana ya? Dari kita juga gitu, dari masyarakat ya. Tapi nggak tau lah masyarakat sekarang. Dan thank you banget ya udah gercep-gercep nih 3 jam yang lalu 90 komentar ya. Udah ngeramein. Thank you banget terutama buat 90 komentar yang gercep-gercep komen di sini, dan gue bisa ngebales dengan like kalian ya. Dan maaf banget kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun salah pengucapan. Thank you banget ya guys.
ataupun salah penyampaian ataupun ada kata-kata yang menyinggung di video ini, mohon maaf. Dan sampai jumpa di video viral selanjutnya. See you, goodbye. Jangan lupa notifikasinya aktifin, subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.